Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar kembali algoritma pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang OOP in C++. Di video sebelumnya kita telah belajar variabel, tipe data, fungsi, cin, dan output dan input dari bahasa C++. Saat ini kita akan mengenal apa sih itu OOP in C++. Nah, sebentar. C++. C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ itu dikaitkan dengan kelas dan objek, serta attributes dan methods. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil itu memiliki beberapa atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Nah, atribut dan metode ini pada dasarnya adalah variabel dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya itu sering disebut sebagai class member. Nah, kita masuk ke menu utamanya nih, OOP. Analogi sederhananya, OOP itu Object Oriented Program, dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Itu adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data yang disebut atribut dan perilaku yang disebut fungsi atau metode. Nah, analoginya kita membuat cetakan kue dan kuenya. Kelas itu adalah cetakan kuenya, sedangkan objeknya itu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Nah, semua kue dari satu cetakan kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atau atributnya itu bisa berbeda-beda. Nah, OOP, Object Oriented Programming. OOP itu adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek yang telah saya jelaskan tadi. Nah, objek ini punya data atau variabel dan perilaku. Tujuan OOP ini adalah untuk membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contohnya dalam dunia nyata, yaitu ada kelas bernama mobil. Nah, dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek. Ada mobil Asep, mobil Budi, dan mobil Ilham. Membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita dapat menggunakan kata kunci kelas. Kelas my class, buka kurung awal, ini adalah nama kelasnya. Terus public, titik dua, ini access specifier. Lalu atributnya, integer variable, integer my_num. Atributnya adalah string my string. Lalu tutup kurung awal. Kata kunci kelas ini digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci publik adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota attributes atau dan methods kelas, bahwa anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel string my_string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Nah, saat ini kita akan membuat objek. Nah, di dalam C++, sebuah objek itu dibuat dari sebuah kelas. Yang tadi kita telah membuat kelas bernama myClass, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek myClass, itu tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas my_num dan my_string, itu kita menggunakan sintaks titik pada objek. Nah, ini kode yang tadi kita menggunakan kelas myClass, public, integer my_num, dan string my_string. Nah, kalau di sini kita membuat objeknya.
integer main, buka tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, my class, my object. Ini kita membuat objek dari my class, lalu kita akses atribut dan set value-nya. My object dot my num itu sama dengan 15, lalu my object dot my string itu some text, lalu print atribut values. Cout sama dengan my object dot my num sama dengan /n, lalu cout sama dengan my object dot my string, return 0. Nah, outputnya nanti dihasilkan adalah value my object dot my num ini dan juga my object dot my string, yaitu 15 dan some text. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat beberapa objek dari satu kelas? Kita tinggal buat saja seperti ini. Misal kita membuat kelas car, lalu public, misal string brand dan string model, integer year. Nah, kurung awal titik 2, int main, misal car object 1, car object 1 dot brand itu sama dengan BMW titik 2, car object 1 titik model sama dengan x5, car object 1 titik year itu sama dengan 1999. Nah, lalu 2, misal kita membuat objek lainnya, car object 2, car object 2 dot brand sama dengan Ford, car object 2 titik model sama dengan Mustang, car object 2 dot year sama dengan 1969. Lalu kita dapat print attribute value cout car object 1 brand sama dengan spasi car object 1 model spasi car object 1 dot year \n. Lalu ini objek kedua, cout sama dengan car object 2 bla bla bla, car object 2 model, car object 2 dot year, return 0. Nah, outputnya nanti ini adalah objek 1 dan ini adalah objek 2. Nah, ini adalah class methods. Class methods atau metode adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam kelas. Yang pertama ada dua, yaitu yang pertama ada definisi kelas dalam atau inside class definition, dan yang kedua definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, define a method inside the class. Nah, ini adalah yang pertama, definisi kelas dalam. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya my method. Catatan, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kelas my class, lalu public, void my method, buka tutup kurung, lalu kurung kurawal, cout hello world, tutup kurung kurawal, lalu tutup kurung kurawal kembali, titik 2 untuk menutup my class ini, kelas kita. Lalu kita buat integer main, my class, my object, my method, lalu return 0. Nah, jika ini adalah jika di luar kelas. Nah, jika di luar kelas, terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian. Nah, hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas diikuti titik 2, operator resolusi cakupan diikuti dengan nama fungsi. Contoh, class my class to public, void my method. Lalu kita buat fungsinya, yaitu void my class titik 2 karena di luar kelas, my method, buka tutup kurung, tutup kurung kurawal, cout sama dengan hello world. Lalu kita create objek dari my class kembali dalam integer main dan kita panggil my methodnya menggunakan my object dot my method. Nah, lalu ada juga yang namanya parameter. Di parameter kita bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Contohnya seperti ini, kita menggunakan library include iostream, lalu kita menggunakan class car public, integer speed, integer max speed. Nah, parameternya di sini adalah max speed, teman-teman. Integer car titik 2 speed, integer max speed, return max speed.
Integer main sama dengan integer main buka tutup kurung car my object titik 2, kita membuat objek car, lalu cout my object speed 200, call the method with karakternya teman-teman, argumennya. Nah, lalu ada juga yang namanya constructor. Constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Nah, untuk membuat constructors, kita menggunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung, teman-teman. Contohnya, kita membuat kelas my class, lalu kita akses specifier public, yang constructor itu my class, buka tutup kurung, lalu buka kurung kurawal kembali, cout hello world, tutup kurung kurawal untuk menutup constructor-nya, dan tutup kurung kurawal kembali untuk menutup kelasnya. Lalu integer main, kita membuat objek dari my class tersebut. Di sini akan memanggil constructor-nya, teman-teman, my class my object, yang awalnya dari my object dot my method. Di sini kita my class my object yang akan nantinya memanggil constructor my class ini, teman-teman. Nah, aturan constructor itu constructors memiliki nama yang sama dengan kelas dan juga tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void, dan biasanya diumumkan untuk public. Itu akses specifier-nya biasanya untuk public, dan secara otomatis dipanggil saat suatu objeknya dibuat. Nah, inheritance atau pewarisan. Inheritance itu memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Jadi ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi, teman-teman. Jenis konsep inheritance atau pewarisan ini ada dua, yaitu derived class atau child, jadi kelas yang mewarisi dari kelas lain. Juga ada base class, di mana kelas yang diwarisi dari kelas asalnya. Nah, untuk mewarisi dari satu kelas harus menggunakan simbol titik 2, teman-teman. Contohnya seperti ini, base class-nya adalah vehicle, dan juga akses specifier-nya public, string brand itu Ford, void home, cout, tutut. Nah, lalu derived class-nya itu kelas car, public, vehicle, kurung kurawal, public, string model, Mustang. Integer main-nya itu car, my car.home. Cout itu lebih dari sama dengan mycar.brand plus mycar.model. Jadi contoh baris kode di samping ini, teman-teman, car itu adalah kelas atau anak yang mewarisi atribut dan metode dari vehicle atau kelas induk. Nah, car di sini itu sebagai derived class, teman-teman, atau anak dari kelas vehicle. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan tentang OOP. Selanjutnya kita akan mencoba agar kita dapat memahami lebih dalam dan tidak awang-awang terkait pembuatan kelas dan juga inheritance ini, teman-teman. Nah, di sini langsung kita coba saja praktik langsung cara menggunakan OOP-nya, teman-teman. Ini kita mau new file, lalu di sini main cpp. Nah, kita mau ketik include stream, lalu include string, lalu kita mau menggunakan using namespace std. Nah, lalu teman-teman, sini saya mau membuat kelas. Kelasnya adalah animal. Jangan, kelasnya person saja. Lalu di sini kita deklarasikan sebagai publik, lalu
Di sini kita tuliskan string name, lalu jangan lupa titik koma teman-teman. Salah, titik 2, lalu integer age ya teman-teman. Nah, oke. Sebentar. Nah, di sini kita mau, sebentar saya buat dulu. Oke. Nah, lalu di sini tutup kurung berawal kembali teman-teman. Oke. Lalu di sini saya mau membuat constructor teman-teman. Saya mau buat person integer a string a integer n. Oke. Oh, ini string name sini itu integer age. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita mau menambahkan void atau fungsi void introduce lawan cout hello, my name is name and I am age years old. Lalu, nah teman-teman, di sini saya sudah membuat kelas dan juga atributnya. Lalu di sini ada void. Di sini saya membuat fungsinya, fungsi mainnya, integer main. Ini adalah sebentar teman-teman. Ini kita mau masukkan person p adit koma 19. Nah, kita mau tambahkan koma. Lalu di sini kita menggunakan p introduce. Saya memanggil constructor introduce. Koma. Lalu di sini return 0 teman-teman. Nah teman-teman, agar program ini dapat menghasilkan output, jadi di sini kita tambahkan cout ya teman-teman. Cout name with name sama dengan nline. Lalu ini juga sama teman-teman, cout age ph sama nline. Nah seperti ini. Kan include iostream, lalu include string, lalu use namespace std, lalu kita membuat class, juga kita membuat atributnya person, name, dan n. Lalu di sini kita membuat constructor-nya, itu void introduce. Lalu di sini kode mainnya, integer main, person p, ini string dan age-nya. Lalu kita panggil introduce-nya, lalu cout, dan cout name, dan cout age. Coba kita run.
C++ file. Di sini sudah tertulis ya teman. Hello, my name is Adit and I am 19 years old. Name Adit, age 19. Seperti itu. Karena kita tadi memberikan void introduce hello my name is ditambah atribut name and I am tambah atribut age, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya mau menjelaskan tentang yang inheritance, teman-teman. Pewarisan. Di sini kita masuk dulu inheritance. Jadi, mau buat file baru. Lalu kita mau buat include iostream kembali. Lalu kita include string dan juga using namespace std. Nah, sini kita mau buat kelas yang terlebih dahulu, yaitu kelas animal, lalu public, lalu kita mau buat di sini string name, lalu animal string n, name sama dengan n, teman-teman. Nah, setelah itu saya mau membuat kelas baru, teman-teman, yang dimana ini kelas di dalam kelas ya, teman-teman. Kelas kita mau buat di sini cow, lalu kita mau tambahkan di sini. Nah, sebelum itu saya mau membuat void dulu di sini terlebih dahulu, teman-teman. Void speak cout name makes a sound. Nah, lalu di sini saya mau membuat kelas turunannya, teman-teman. Kelas saya belum, sebentar dapat kelas turunannya, yaitu kelas cow. Lalu di sini saya mau berikan, nah di sini teman-teman kelas cow saya mau berikan, lalu ini public animal, set di sini public, lalu cow string and animal. Nah, siapa kita sih dulu, sebentar. Mau berikan, lalu di sini saya mau tambahkan void speak, void menemui, cout name says move. Nah, lalu di sini saya berikan tutup.
Nah, lalu di sini saya membuat integer main-nya. Kau C, namanya adalah, bentar teman-teman, lan C speak C speak, lalu C main, lalu return 0. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya membuat kelas utamanya dulu, yaitu kelas animal dengan akses public, lalu string name. Saya membuat atributnya adalah name, animal, string, and name sama dengan n. Lalu di sini saya membuat constructor speak, yaitu cout name sama dengan speak sama dengan name next a sound. Lalu saya membuat kelas turunannya itu kelas cow atau sapi dengan public animal, teman. Public cow string n. Lalu sini saya membuat constructor mowing. Lalu sini saya masuk ke fungsi utamanya, yaitu cow c sama dengan ini nama stringnya. Lalu di sini saya memanggil constructor-nya itu c.speak atau c.moving, teman-teman, seperti itu. Nah, kita langsung run saja. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Halan makes a sound, lalu Halan says move, dimana ini adalah hasil dari constructor speak. Halan makes a sound ditambah dengan name, lalu Halan says move ini adalah hasil dari constructor moving ini, teman-teman. Namun di sini kita harus memperhatikan kelasnya dan juga pendeklarasiannya. Di sini jangan sampai salah memilih publik ataupun private, dan juga jangan sampai salah terkait atributnya, teman-teman, seperti itu. Nah, pada hari ini kita telah belajar tentang apa itu OOP, Object Oriented Programming, di dalam C++, dan juga tentang inheritance. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat belajar bersama-sama dan mengenal lebih dalam tentang algoritma dan pemrograman. Terima kasih teman-teman telah menonton. Selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas yang lain. Sampai jumpa.